Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan umur, kenikmatan kesempatan dan lebih kenikmatan iman Islam. Dengan kenikmatan tersebut kita dapat hidup sampai pada hari ini. Dengan kenikmatan tersebut kita ucapkan alhamdulillah, walaupun itu adalah rasa syukur yang paling rendah, karena rasa syukur yang paling tinggi adalah ketika kita mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih pula salawat serta salam kepada sang revolusioner sejati, kepada sang role model, kepada sang suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau mau menempuh kita sebagai umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin membahas terkait tentang kenaikan harga BBM. Jadi yang saya bahas hari ini yaitu ada sebagian orang mengatakan bahwa BBM ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kata sebagian orang. Ini adalah anggapan yang sangat membahayakan umat dan membahayakan diri orang yang tersebut yang mempunyai pemahaman tersebut. Jadi jika kita berbicara tentang takdir teman-teman semuanya, maka kita tidak jauh dari pembahasan tentang qada dan qadar, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, penetapan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan qada dan qadar. Maka di dalam kitab Nizamul Islam atau peraturan hidup dalam Islam, Syekh Taqiyuddin Nabhani membahas tentang qada dan qadar pada bab 2. Jadi di dalam pembahasan qada dan qadar tersebut, Syekh Taqiyuddin Nabhani membahas bahwasannya ada dua wilayah atau dua keadaan. Ada yang menguasai manusia dan ada manusia menguasainya tersebut. Manusia menguasainya. Jadi ada dua, yaitu manusia menguasainya dan wilayah yang menguasai manusia. Jadi apa saja itu? Yang pertama adalah wilayah yang menguasai manusia. Seperti apa itu? Wilayah menguasai manusia ini maksudnya apa? Manusia tidak berbuat apa-apa, hanya bisa menerima dan bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya seperti apa? Seperti kematian, seperti kita dilahirkan keluarga yang mana, dari negara yang mana, tubuh kita seperti apa, rambut kita seperti apa, warna kulit seperti apa. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita gugat dan kita tidak dapat mengubahnya. Dan sedangkan wilayah yang dikuasai oleh manusia seperti apa? Seperti mau makan atau tidak, mau minum atau tidak, mau buang air besar atau tidak, buang air kecil atau tidak, mau jalan atau tidak, mau duduk atau tidak. Ini adalah wilayah yang dikuasai oleh manusia itu sendiri. Jadi terkait dengan pembahasan BBM tadi, yaitu sebagian orang mengatakan bahwa BBM ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari wilayah apa sih? Apakah wilayah yang menguasai manusia atau manusia menguasainya? Maka jika kita berpikir, maka kenaikan BBM ini bagian daripada manusia menguasainya. Jadi seperti ini teman-teman semuanya. Jika ada sebuah keluarga kecil itu adalah seorang ayah atau seorang suami adalah pemimpinnya, maka seorang suami bisa memilih mau berbuat kebijakan ini atau tidak, mau membuat peraturan ini atau tidak. Maka ini adalah pilihan kepala keluarga ini. Begitupun dalam hal negara, seorang pemimpin bisa membuat kebijakan ini atau tidak, mau membuat peraturan atau tidak, mau menaikkan harga BBM atau tidak, mau menurunkan harga BBM atau tidak. Maka ini adalah sebuah pilihan. Maka kenaikan harga BBM ini adalah pilihan pemerintah tersebut, kebijakan pemerintah tersebut. Maka kebijakan itu adalah sebuah pilihan. Maka sudah jelas bahwa BBM ini bukanlah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah pilihan kepala negara mau membuat peraturan ini atau tidak. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi selanjutnya, apakah ada juga sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah ujian?
Yang perlu diketahui, konsep ujian itu atau hakikatnya ujian itu datang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Itu ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuji suatu hamba, tidak akan memuji suatu hamba di luar daripada kemampuannya. Itu yang pertama teman ketahui. Yang artinya apa? Bahwa ujian itu langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan takdir tadi sudah kita bahas tadi, bahwasanya BBM naik ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita buktikan, ini berarti bukan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah kan konsep atau hakikat ujian itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Itu berarti pembahasan kodrat tadi, takdir tadi, bahwa BBM naik tadi itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebuah pilihan. Maka jika bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan sebuah ujian. Tapi ini adalah sebuah kezaliman. Sebuah kezaliman yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme yang tidak menerapkan syariat Islam. Yang tidak menerapkan syariat Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, aku tinggalkan dua perkara atau dua wasiat, itu Al-Quran dan hadis. Jika kalian tidak meninggalkan, maka kalian tidak akan tersesat. Maka itu sabda Rasulullah SAW. Maka kita lihat sekarang, ini adalah hasil dari sebuah sistem, yaitu sebuah sistem tadi, yaitu sistem kapitalisme demokrasi. Maka naiknya harga BBM adalah bagian daripada sistem demokrasi, bagian daripada tidak diterapkan syariat Islam tadi itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tadi, maka di dalam sistem demokrasi individu bisa memiliki apapun, pemerintah bisa membuat kebijakan apapun, bisa menaikkan harga BBM, bisa menambah harga BBM, itu tersebut. Sedangkan di dalam sistem Islam dikekang oleh syariat Islam, bahwasanya BBM ini merupakan milik umum, milik masyarakat yang harus diberikan secara gratis. Ini syariat Islam, ini yang ditentukan oleh Islam. Maka BBM ini adalah milik umum yang harus digratiskan. Walaupun bayar, maka akan dibayar hanya biaya produksinya saja, paling 1.000-2.000. Itu di dalam sistem Islam, yaitu khilafah. Maka kita sebagai Muslim harus memberikan solusi. Maka apa sih yang membuat pemahaman ini sangat berbahaya bagi kita? Yaitu jangan sampai kita menganggap ini adalah sebuah takdir, ini sebagai ujian. Maka kita harus bersabar, harus diam diri, harus bersabar. Ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Ini adalah sebuah kezaliman yang harus kita lawan, yang harus kita kritik, yang harus segera memberikan solusinya. Itu solusinya apa? Kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim harus memberikan solusi, yaitu Islam kafah, itu dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah, itu dengan sistem khilafah dalam bingkai khilafah. Maka sudah dibuktikan bagaimana sistem khilafah ini membawa kesejahteraan, itu 1300 tahun lamanya. Maka banyak orang Barat yang memuji khilafah. Maka ini adalah sebuah sejarah, sebuah kepastian untuk kita semuanya. Maka sebagai kesimpulan, maka ketika kita mendengar penjelasan ini, maka kita tidak boleh menganggap bahwa kenaikan harga BBM ini adalah sebuah takdir atau ujian, sehingga kita berdiam diri. Ini ada sebuah hal yang salah. Maka ini adalah sebuah kezaliman yang harus kita lawan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kita mengkritik dengan baik, bukan mengkritik pribadi presidennya atau pemimpinnya, tapi dengan mengkritik kebijakannya dan memberikan solusi, yaitu Islam solusinya. Kita sebagai seorang Muslim harus memberikan solusi Islam kafah, itu dalam bingkai khilafah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum